warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Wanita Soleha dari kelas Teknik Elektronika 2A Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Yang pertama ada pengertian. FMEA sendiri adalah suatu analisa teknik engineering yang digunakan untuk menetapkan, mengidentifikasi, dan menghilangkan kegagalan yang diketahui dan atau potensi kegagalan, problem, error dari sistem atau desain atau proses atau service sebelum kegagalan tersebut sampai ke tangan pelanggan. FMEA sendiri adalah dokumen hidup yang artinya FMEA tidak pernah benar-benar komplit. FMEA selalu harus diupdate bila satu, ditemukan kegagalan baru yang belum teridentifikasi dari FMEA sebelumnya. Yang kedua, ditemukan penyebab kegagalan yang baru. Dan yang ketiga, ditemukan suatu metode baru untuk mengurangi kegagalan, meningkatkan kemampuan deteksi, dan mengurangi nilai resiko dari kegagalan. Yang selanjutnya ada tujuan FMEA. Yang pertama adalah sebagai tindakan antisipasi atas berbagai kemungkinan timbulnya kegagalan, sehingga kegagalan tersebut akan bisa dicegah ataupun diminimalisir resikonya. Dan yang kedua, sebagai suatu alat yang bisa membuktikan bahwa suatu perusahaan sudah membuat sistem analisa pada prediksi kegagalan secara sistematis dan juga legal. Yang selanjutnya ada jenis-jenis FMEA. Yang pertama ada sistem FMEA. Sistem FMEA dibuat pada tahap awal atau konsep desain yang berfungsi untuk mengetahui potensi kegagalan dari suatu sistem. Hasil dari sistem FMEA ini dapat dijadikan input untuk desain FMEA atau DFMA yang selanjutnya diteruskan ke proses FMEA. Yang kedua ada desain FMEA atau DFMEA. DFMEA dibuat pada saat pembuatan desain produk yang ditindaklanjuti dengan perubahan sesuai informasi yang diperoleh selama produk development. DFMEA harus sudah selesai sebelum production drawing dikeluarkan atau dirilis. Dan yang ketiga ada proses FMEA. Proses FMEA dibuat pada saat awal merancang sistem produksi atau sebelum proses control plan dan instruksi kerja dibuat. Dan yang keempat ada service FMEA. Service FMEA dibuat sebelum pelaksanaan service dilakukan. Tujuan dari service FMEA ini adalah mendeteksi kegagalan pada saat aktivitas service dilakukan. Dan yang selanjutnya ada penyusunan FMEA. Urutan untuk menyusun suatu FMEA adalah yang pertama, melakukan identifikasi potensi kegagalan yang bisa saja terjadi pada setiap proses. Dan yang kedua, melakukan identifikasi keseringan pada suatu permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, melakukan identifikasi sistem kontrol. Yang keempat, menghitung RPN atau Risk Priority Number dengan rumus. Dan yang kelima, menetapkan beberapa langkah perbaikan. Lalu yang selanjutnya di sini terdapat tabel dari FMEA. Di sini ada cara potensi kegagalan, lalu pengaruh potensi kegagalan pada sistem. Lalu yang selanjutnya ada SAFE. SAFE di sini adalah severity yang merupakan bentuk penilaian tingkat dampak permasalahan pada pelanggan. Lalu selanjutnya ada penyebab atau mekanisme potensi kegagalan. Lalu selanjutnya ada occurrence dengan menganalisa beberapa sering penyebab kesalahan terjadi. Lalu ada kendali proses saat ini, ada detection atau melakukan penelitian mengenai kemampuan kontrol produk atau proses untuk mendeteksi penyebab masalah atau failure mode. Lalu di sini ada RPN. RPN sendiri adalah
risk priority number yang dicari dengan menggunakan rumus severity dikalikan dengan occurrence dikalikan dengan detection. Lalu di sini ada tindakan yang disarankan, lalu ada tanggung jawab dan tanggal target penyelesaian, dan ada hasil. Seperti yang kita tahu, severity adalah bentuk penilaian tingkat dampak permasalahan di pelanggan. Kriteria ini dan peringkat 10 adalah berbahaya tanpa tanda sebelumnya, dan peringkat 9 adalah berbahaya dalam tanda sebelumnya, peringkat 8 berpengaruh sangat tinggi, peringkat 7 dengan pengaruh tinggi, tingkat 6 dengan pengaruh sedang, tingkat 5 dengan pengaruh rendah, tingkat 4 dengan pengaruh sangat rendah, tingkat 3 dengan pengaruh ringan, tingkat 2 dengan pengaruh sangat ringan, dan tingkat 1 tidak berpengaruh sama sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf